Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan terjaga imun tubuhnya, sehingga kita semua tentunya berharap tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pada pagi hari ini seperti biasa Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Ya, namun sebelum itu kita buka dahulu pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disiapkan buku paketnya, kemudian dibuka halamannya, nanti sembari disimak materi yang Bapak sampaikan. Baik, silakan kita langsung ke halaman yang di sini. Di halaman ke-8, di pekan yang lalu Bapak sudah sampaikan bahwasanya ada beberapa jenis takbir. Ya, baik takbir yang berada di dalam salat ketika kita melaksanakan salat Allahu Akbar, ada juga takbir yang di luar salat. Nah, takbir yang di dalam salat ada dua. Yang pertama takbiratul ihram dan yang kedua takbiratul intiqal. Adapun takbir di luar salat ada dua juga. Yang pertama yaitu takbir muqayyad dan takbir mutlak. Silakan bisa disimak lagi materi di pertemuan sebelumnya. Nah, adapun harapan dari kita semua setelah mempelajari materi seputar kalimat thayyibah, baik subhanallah, baik masya Allah maupun Allahu Akbar, maka kita dapat mempraktikkan, kita dapat membiasakan ya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Ketika teman-teman melihat sesuatu yang tidak baik, atau sebuah musibah, atau mungkin bencana di TV di sebuah wilayah lain, terjadi tsunami, gempa bumi, longsor, dan lain sebagainya, maka kita ucapkan subhanallah. Kita ucapkan subhanallah. Karena itu sesuatu yang tidak baik yang kita lihat. Karena kesucian, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lantunkan kalimat thayyibah subhanallah, maha suci Allah yang maha sempurna dan yang maha terjaga. Ya, sedangkan terjaga dari apa, Pak? Dari hal-hal yang jelek. Ya, seperti halnya musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Tentu itu di luar dari kehendak kita sebagai manusia, namun itu ketetapan Allah. Alangkah lebih baiknya kita ucapkan kalimat subhanallah ya, sebagai bukti kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya Allah akan senantiasa suci ya, namun kita sebagai makhluk terus untuk melantunkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut. Nah, adapun setelah kita mempelajari ini, kita juga diharapkan terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah masya Allah. Yang pertama tadi subhanallah ketika kita melihat hal-hal yang tidak baik. Kemudian sekarang kita mengucapkan masya Allah. Untuk apa? Ketika kita melihat, mendengar ya terhadap sesuatu yang indah. Atau mungkin teman-teman diajak orang tua untuk refreshing ke puncak ya. Kemudian melihat pemandangan yang bagus, jalanan-jalanan yang bagus, atau mungkin teman-teman diajak ke museum dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman takjub ya, maka ucapkanlah kalimat masya Allah. Ya, ini sebagai bentuk kita bahwasanya segala sesuatu yang ada yang indah-indah tersebut adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah yang menciptakan. Ya, jadi harus dibiasakan dan harus dibedakan kapan kita mengucapkan kalimat subhanallah dan kapan kita mengucapkan kalimat masya Allah. Ya. Contoh, mungkin teman-teman ada yang juara kelas, kemudian dengan senang maka ucapkanlah masya Allah ya, karena ini sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus ya. Orang tua mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga banyak, kita ucapkan masya Allah
Ya, demikian. Ya, ini merupakan sesuatu yang indah. Atau mungkin tetangga kita yang kurang sehat, kemudian Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali, maka kita ucapkan alhamdulillah dan masya Allah, karena sesuatu kabar yang baik. Ya, demikian. Jadi perlu kita biasakan. Nah, adapun yang ketiga, tentu kita membiasakan diri untuk mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Ya, di pertemuan yang lalu Bapak sudah minta teman-teman untuk praktik. Ya, dan alhamdulillah luar biasa, teman-teman semua kreatif dengan versi videonya masing-masing, dengan caranya masing-masing, luar biasa. Ya, sehingga inilah ya momen di mana teman-teman harus membiasakan baik kalimat subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Ya, kemarin Allahu Akbar ada yang ketika takbir yang di luar sholat, ya, baik muqayyad maupun mutlak. Ada yang takbir untuk memberikan semangat, ya. Ada takbir sambil memberikan nada nasyid atau nada-nada lagu Islami, itu bagus. Ya, itu berarti teman-teman kreatif semua, luar biasa. Nah, sehingga setelah ini kita terbiasa. Bahkan teman-teman jangan sampai nggak hafal nih. Ya, harus hafal, harus dibiasakan. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun sedikit rangkuman di sini, kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang baik, ya, yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim harus sering-sering membiasahi ucapan-ucapan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Apa fungsinya Pak kalimat thayyibah? Tentu mengganti kalimat-kalimat yang tidak baik. Teman, contoh nih, ada orang ketika melihat pemandangan yang bagus, bilangnya, "Wih, keren banget. Buset, keren banget." Contoh, ya, itu sebaiknya dihindari. Tapi kita ganti dengan kalimat apa? Masya Allah. Ya, itu sangat luar biasa. Ya, seorang muslim sepatutnya demikian. Kemudian subhanallah. Ya, kita menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang maha suci. Ya, dan Allah lah yang tidak memiliki kekurangan. Setiap makhluk punya kekurangan. Kita semua punya kekurangan dan keterbatasan, tapi Allah tidak. Allah maha sempurna, Allah maha tinggi, Allah maha yang diagungkan. Gak ada manusia yang diagungkan, ya, terkecuali yang dimuliakan yaitu Nabi Muhammad SAW dan para nabinya. Nah, demikian. Adapun yang ketiga yaitu kalimat subhanallah, ya, sering diucapkan banyak ya di sini. Ya, ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan, nah, bencana, seperti halnya kita nih pandemi, ini bencana, maka kita bisa sering-sering mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, atau dalam keadaan lupa, ketika seseorang imam, ketika lupa bacaannya atau lupa gerakannya, ya, maka terutama gerakannya, ya, itu maka ucapkanlah kalimat subhanallah. Ya, demikian. Adapun untuk kalimat thayyibah masya Allah, maka diucapkan ketika melihat sesuatu hal-hal yang baik, yang menakjubkan, yang mengagumi, yang luar biasa, maka ucapkanlah kalimat thayyibah masya Allah. Dan yang ketiga, kita agar senantiasa untuk mengucapkan kalimat thayyibah takbir atau Allahu Akbar, ya, apabila melihat sesuatu atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun waktu-waktu dalam mengucapkannya, tentu teman-teman bisa memperhatikan yang tadi Bapak sudah sampaikan. Ada tiga hal kalimat thayyibah. Kapan kita menggunakan subhanallah, kapan kita menggunakan masya Allah, dan kapan kita menggunakan kalimat thayyibah takbir atau Allahu Akbar. Ya. Kemudian apa Pak pelajaran yang dapat kita ambil? Maaf, hikmah apa Pak yang dapat kita ambil? Tentu dengan mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, maka kita akan senantiasa mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua juga terhindar dari sifat sombong. Ya, ini terutama dalam mengucapkan kalimat thayyibah takbir. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sedikit penyampaian ini sebagai bentuk rangkuman, penjelasan bisa difahami oleh teman-teman. Nanti setelah ini silahkan bisa dikerjakan untuk latihan ini, hanya bagian 1 dan bagian 2 saja. Hanya bagian 1 dan bagian 2 saja. Ya. Nah,
bagi teman-teman yang menulis di buku tulis, maka soalnya wajib ditulis. Ya, bagi yang di buku tulis, maka soalnya wajib ditulis, kemudian baru jawaban. Nah, sedangkan bagi mereka yang langsung jawab di sini, maka itu nggak usah ditulis lagi, langsung disilang-silangin aja. Langsung dijawab di buku paket. Ya. Nanti jangan lupa sebelum mengirim, beri nama kalian di sini, kemudian ya nama kalian, kemudian nanti dikasih nama kalian juga di sini. Setelah itu baru difoto jelas, baru dikirim ke Bapak melalui jaringan pribadi. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah atas perhatiannya.